Selamat siang pemirsa dan selamat bergabung kembali dalam Metro Plus Siang yang tentunya akan memberikan tayangan yang informatif dan juga inspiratif bagi Anda. Selama 60 menit ke depan bersama saya Grace Blessing, inilah Metro Plus Siang selengkapnya. Nah pemirsa, beberapa waktu lalu kita mendapati beberapa kasus yang sangat memprihatinkan yang melibatkan antara guru dan juga pelajarnya. Mulai dari tindakan kriminal hingga peraturan-peraturan sekolah yang tidak disetujui atau tidak disukai oleh para pelajar sendiri. Mulai dari pro dan kontra pelajar membawa handphone yang untuk beberapa orang tua tidak menyetujui hal itu, dan juga daripada peraturan yang melarang membawa kendaraan bermotor bagi para siswa ke sekolah. Dan terkait dengan larangan itu, pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran Bupati Purwakarta yang berisi tentang larangan dan juga sanksi terhadap para siswa yang tetap membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dan kita akan membahas lebih jauh seperti apa kebijakan ini dan bagaimana dampak psikologis bagi para siswa. Namun sebelumnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Larangan pelajar gunakan sepeda motor ke sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tidak main-main. Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi turun langsung merazia para pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Razia ini pun membuat kaget para pelajar. Selain itu, Bupati memberikan peringatan keras terhadap para pelajar. Pelajar yang membandel dan tetap membawa sepeda motor ke sekolah tanpa alasan yang memadai, baik alasan yuridis maupun sosiologis, diancam tidak naik kelas. Pemerintah daerah melalui surat edaran Bupati melarang pelajar gunakan sepeda motor ke sekolah untuk menekan jatuhnya korban jiwa di kalangan pelajar akibat kecelakaan lalu lintas. Catatan pihak kepolisian dalam sepekan di Purwakarta, 3 orang pelajar tewas akibat sepeda motor yang digunakannya bertabrakan dengan kendaraan lain. Bupati kan memberikan peraturan yang harus diterjemahkan oleh sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini kan banyak sekali rasa takut untuk melakukan penegakan, sehingga diperlukan penegasan lagi. Nah, sekarang hari ini saya mau mengeluarkan penegasan lagi. Kalau menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah tanpa alasan yang memadai, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologis, maka sanksinya tidak naik kelas. Untuk implementasi penegakan hukum dan pelanggaran lalu lintas di lapangan terkait larangan pelajar gunakan sepeda motor ke sekolah, Pemkab Purwakarta bekerja sama dengan Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Reza Sunaria, Metro TV. Dan kita akan membahas mengenai permasalahan yang sangat masih hangat sampai hari ini. Dan sudah hadir di studio Metro Plus Siang yaitu yang pertama Bupati Purwakarta, Bapak Deddy Mulyadi. Selamat siang Bapak Deddy. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Metro Plus Siang. Terima kasih. Dan selanjutnya ada psikolog anak Ibu Novita Tanri. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Grace. Terima kasih sudah hadir di Metro Plus Siang. Sama-sama. Dan Pak Deddy, beberapa hari yang lalu ini ada kasus siswa yang benar-benar dikeluarkan dari sekolah karena membawa kendaraan bermotor. Bagaimana Bapak melihat ini? Yang pertama adalah di Purwakarta ini setahun yang lalu ada peraturan Bupati tentang pendidikan berkarakter. Ada beberapa item strategis di situ. Di antaranya adalah anak tidak boleh merokok. Kalau dia merokok selama 3 kali berturut-turut tegur maka dia tidak naik kelas. Yang kedua adalah anak tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah. Ya. Nah, tetapi karena perspektif pendidikan kita ini sangat normatif, sehingga kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan juklak dan juknis, itu seringkali diabaikan oleh gurunya. Karena gurunya terlalu fokus ngajarin pelajaran-pelajaran yang ada di kelasnya, sehingga seluruh apa yang tertulis di buku tersampaikan. Tiba-tiba ada kejadian. Ada anak SMK Negeri 1, kelas 2, yang menabrak seorang anak SD. Dan dengan orang tuanya ketabrak, dan anak SD-nya meninggal. Terus kemudian setelah itu, sehari setelah itu ada 3 anak SMP naik motor meninggal, jatuh 3-tiganya dari motor. Mungkin ada terus nabrak, yang nabraknya hilang. Saya dari situ seperti mendapatkan momentum. Saya bilang ini momentum saya untuk segera melakukan perubahan. Anak SMK yang nabrak itu saya keluarkan. Nah setelah itu saya melakukan operasi ke seluruh sekolah dan ancaman pada kepala sekolah. Rupanya Indonesia itu harus begitu. Saya bilang, kalau masih ada anak yang bawa motor ke sekolah,
masih ada tempat parkir liar, karena parkirnya tuh rata-rata disimpan di masyarakat. Ya. Saya bilang, maka gaji kepala desa saya hentikan. Gaji RT, karena di RT Purwakarta RT-nya digaji. Gaji RT-nya saya cabut. Kepala sekolahnya saya berhentikan. Maka bergeraklah itu semua, gitu loh. Panik. Dan kemudian masyarakat merespon itu dengan baik, kirim pesan ke saya dengan berbagai fasilitas, menyampaikan di sini ada penyimpanan motor, di sini ada tempat penyimpanan mobil. Nah, yang kemudian saya mendapat laporan ada anak yang suka bawa mobil menyimpannya di sini, jaraknya sekian meter ke sekolah. Kemudian saya minta Sekretaris Dinas Pendidikan turun ke sekolah. Saya bilang instruksi saya adalah keluarkan. Nah, ternyata ada SMA negeri dekat rumahnya. Sudah, sekolahnya di situ aja. Nah, artinya ke sekolah Anda cukup jalan kaki, nggak usah lagi bawa mobil. Nah, nanti kalau di situ Anda masih bawa mobil, harusnya jalan kaki, udah nggak usah sekolah. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan lagi. Ya. Oke, jadi sebenarnya peraturannya ini adalah melarang siswa untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Iya, Bagaimana dengan di jam luar sekolah, Pak? Nggak boleh juga. Selama Karena di situ masih statusnya siswa, pelajar tidak selama boleh. siswa yang belum cukup umur, maka spanduk yang saya sebarkan adalah, pemberitahuan yang saya sebarkan adalah siswa yang belum cukup umur menggunakan kendaraan bermotor sama dengan tidak naik kelas. Di peraturan yang saya buat itu tidak terbatas ketika sekolah. Dimanapun Anda berada itu Anda nggak boleh, karena secara undang-undang Anda nggak boleh. Ya. Oke, saya ke Ibu Novita melihat fenomena ini bagaimana anak-anak pelajar dilarang membawa kendaraan bermotor. Apakah ini berpengaruh yang positif bagaimana ke mental atau psikologis para pelajar ini? Kalau saya melihatnya Pak Dedi justru sangat-sangat kagum, surprise banget saya sebenarnya punya pemimpin yang begitu konsen masuk. Khususnya tadi kalau bicara tentang pendidikan karakter untuk anak-anak, salah satunya masuk bagaimana anak-anak diajarkan untuk tidak membawa mobil kendaraan bermotor maupun mobil ke sekolah. Dan saya pikir ini sesuatu yang patut diresponi dengan positif, yang mereka masih dalam proses tumbuh kembang untuk tahu pemahaman yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, memang tadi kalau dikatakan kecerdasan yang difokuskan dari sekolah adalah kecerdasan kognitif, akademis. Fokus bagaimana menghafal, bagaimana tahu supaya dapat nilai yang baik. Rapotnya nggak ada yang merah, tapi yang karakter ini bagaimana? Apakah mereka sudah siap? Bagaimana dampaknya pada saat mereka dibiarkan oleh keluarga, dibiarkan oleh sekolah? Mungkin sekolah enggak. Tapi mereka membiarkan kalau sampai anak-anak ini membawa kendaraan tersebut tapi diparkir tidak di dalam lingkungan sekolah. Jadi diem-diem. Kayak tadi mungkin di masyarakat, numpang di halamannya dan mereka juga mendapat income. Jadi diem-diem. Ya kan, ada income ekstra dari sana, pendapatan ekstra. Jadi saya pikir dengan diberlakukan aturan ini tapi memang harus dikoordinasikan dengan baik antara keluarga, orang tua, antara sekolah dan juga pemerintah. Kalau ini bergandengan tangan untuk memang tujuan akhirnya adalah membentuk karakter yang lebih baik untuk anak-anak supaya bersekolah fungsinya kan mereka untuk membangun semua kecerdasan. Kecerdasan itu majemuk, bukan hanya kognitif saja. Ini yang selalu saya juga ingin tekankan bahwa kecerdasan itu banyak sekali. Kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan bahasa, kecerdasan sosial, kecerdasan kehidupan, kemanusiaan. Ini yang diajarkan bahkan kalau nanti tadi diceritakan bagaimana bahkan kecerdasan nutrisi. Anak-anak harus bawa makanan sendiri dari rumah. Asal ya sekali lagi bersama-sama ada komunikasi, ada koordinasi dalam semua aspek keluarga, sekolah dan pemerintah. Baik, jadi bisa dibilang ini berperan sangat positif ya untuk para pelajar yang saat ini ya. Gebrakan dan juga mengajarkan anak-anak untuk konsumerisme. Jadi tidak menampilkan bahwa saya datang dari keluarga mana. Ya kan, sebenarnya dengan kita memberikan seragam sekolah, sepatu yang ditentukan, sebenarnya juga untuk mengajak anak-anak supaya nih kalian datang dari sebenarnya tempat yang sama, nggak ada perbedaan status strata sosial di dalam sekolah. Kamu datang ke sini untuk belajar tentang kehidupan, belajar tentang karakter, belajar tentang bagaimana berhubungan dengan orang, belajar bahasa. Tapi yang memang sekali lagi yang fokus kita selalu hanya kognitif, akademis. Yang lain dilupakan. Jadi kalau menurut saya memberikan respon yang sangat positif ya.
untuk gebrakan di Dan Purwakarta. memang sekali lagi penting juga untuk pembentukan karakter ya. Betul, untuk betul. para pelajar kita ini yang masih mencari jati diri nih. Masih mencari mana yang benar, mana yang salah ya. Identitas diri ini dalam proses pencarian identitas. Baik, saya ke Pak Dedi lagi nih. Dengan adanya kebijakan ini sebenarnya apa yang melatar belakangnya Pak? Apakah banyaknya kecelakaan lalu lintas atau mungkin sudah terlalu banyak siswa yang membawa kendaraan Persoalan bermotor? kendaraan bermotor itu bagi siswa bukan hanya persoalan lalu lintas, tapi persoalan sosial ekonomi masyarakat. Kita memahami bahwa daerah-daerah pedesaan hari ini sudah penuh dengan motor. Apa dampak dari situ? Anak-anak yang usianya 18 tahun ke bawah itu semestinya menjadi anak-anak yang bermain produktif. Ya. Pulang sekolah, dia ke ladang. Dunianya dunia bermain ya Pak. Ya, dia ke ladang bantu orang tuanya. Ya. Tapi di ladangnya dia mengembala sapi, Betul. ngembala kambing. Itu kan pendidikan. Dia ke sawah bantu orang tuanya. Itu kan permainan sebenarnya, tetapi produktif. Ya. Apa yang terjadi? Hari ini mereka menghabiskan waktu seharian ngurus motor. Dari mulai knalpotnya diganti-ganti, lampunya kanan kiri dirubah-rubah, kemudian CC-nya juga diganti-ganti. Orang tuanya menjadi setiap hari beladang tanpa bantuan dari anaknya. Di mana letak pendidikan? Setelah itu hutang. Ya. Dia harus hutang bahan bakar. Dia harus hutang ke leasing. Ya. Ya kan rata-rata kredit kan. Nah, setelah itu ada dampak berikut lagi. Ditambah lagi pengaruh dari kekuatan media kita. Alat komunikasi kita ini cepat. Ya. Dulu kalau saya misalnya seneng sama teman sekelas, itu kan kirim surat. Bikin puisi 3 halaman. Cari kertas yang harum. Kemudian kirim surat. Itu dititipin ke temen. Disimpan di tengah buku. Hari ini kan bisa kirim pesan sekarang, oke, klik jadi. Pesan singkat, ya. Setelah itu dia punya motor. Ya. Maka mobilisasinya menjadi cepat. Cepat menjemput, cepat bertemu, cepat pergi jauh. Nah, apa yang terjadi? Ekonomi menjadi konsumtif. Ekonomi menjadi konsumtif dan manusia kehilangan nalar kreativitasnya. Ya. Jadi pembalap enggak, gitu loh. Pertanian tertinggal. Nah, di sisi lain adalah kita tiap hari teriak harga daging Rp140.000, harga telur, harga beras, harga minyak. Terus, loh, gimana nggak naik seluruh harga kebutuhan pokok? Orang pedesaan yang dulu sumber produksi, hari ini mereka menjadi orang-orang yang konsumtif untuk memenuhi hasrat birahi otomotifnya. Apa yang terjadi? Kemiskinan dalam jangka panjang. Baik, jadi bisa dibilang ini bukan hanya menyangkut para siswa, tapi juga setiap orang tua dan juga lingkungan hidup semuanya ya Pak ya. Saling kait mengait. Ya. Baik, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di Metro Plus Siang.